Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu juga akan menjelaskan apa sih kelas 4 dan kelas 5 bergabung karena di guru kelas 5 Ibu Ida hari ini sedang sakit karena kelas 4 dan kelas 5 bergabung menjadi satu. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dipimpin oleh Nizhar. Doa mulai, doa selesai. Untuk sebelum itu, Bu Vina akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk kelas 4 kita tengok kanan kirinya siapa namanya hadir. Oh iya, untuk kelas 5 siapa temannya yang tidak hadir? Oh Reza. Nah, untuk kelas 4 sebelumnya kita membahas tentang apa aja? Oke, baik. Untuk kelas 5 materi sebelumnya membahas tentang apa? Untuk hari ini, untuk kelas 4 kita akan belajar tentang bagaimana sistem pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk simbol, lambang, dan dasar negara. Oke, untuk itu yang pertama untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal lembaga-lembaga dalam pelaksanaan pemerintah desa dan kecamatan. Untuk kelas 5 yaitu tujuan pembelajarannya siswa dapat mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia termasuk simbol, lambang, dan dasar negara. Nah, hari ini coba untuk kelas 4 buka halaman 38. Dan untuk kelas 5 buka halaman halaman 35. Untuk kelas 4 yaitu disimak pembelajarannya ya. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh warganya dan akan menjabat selama 6 tahun. Kepala desa bukan pegawai negeri sipil, sehingga kepala desa digaji oleh kas desa. Satu kepala desa hanya dapat memimpin satu desa. Lalu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, pamong desa, dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain 1. Membina perekonomian desa, 2. Membina kehidupan masyarakat desa, 3. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Seterusnya bisa dibaca ya Sholih dan Sholihah di halaman 23. Sholih dan Sholihah, jadi ada sebuah lembaga pemerintahan yang setingkat dengan desa, yaitu kelurahan. Lurah adalah pegawai negeri sipil. Dalam menjalankan tugasnya, lurah dibantu oleh sekretaris lurah, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, karang taruna, pemberdayaan kesehatan keluarga atau PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Perbedaan antara pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan antara lain, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Kemudian, kepala desa dipilih oleh penduduk setempat. Dan
Kemudian, pendapatan kepala desa berasal dari tanah bengkok. Tanah bengkok artinya adalah tanah yang dimiliki oleh desa. Bengkok dapat dimanfaatkan oleh kepala desa selama ia masih menjabat. Bila sudah berhenti, bengkok harus dikembalikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya yaitu pemerintahan kelurahan, dipimpin oleh lurah. Kemudian, lurah diangkat oleh bupati atau wali kota. Pendapatan lurah berasal dari gaji yang diberikan pemerintah. Selanjutnya yaitu pemerintahan kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat desa, kabupaten, atau kota yang mempunyai wilayah tertentu. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah, kabupaten, atau kota. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil sehingga digaji oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh komandan rayon militer, kemudian kepala kepolisian sektor, dan sekretaris camat. Agar lebih jelas mengenai materi kita pada hari ini, silakan Sali dan Salihah membaca halaman 22 sampai halaman 28 ya. Jadi ada 3 pemerintahan yang kita bahas hari ini, yaitu pemerintahan desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk tugas hari ini, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan tugas kepala desa. 2. Sebuah kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Siapakah yang mengangkat seorang lurah? Nomor 3, sebutkan persamaan antara pemerintahan kelurahan dan kecamatan. Silahkan ditulis di buku latihan Soli dan Solihah. Dan bila sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom ya. Baik. Untuk kelas 5, disimak pembelajarannya ya. Malam hari, gelap, serem. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah
menolong orang yang kesulitan, dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.